Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, hari ini kita kedatangan tamu lagi-lagi istimewa, Pak Wan Ampun, Monggo. Satpam dari PLNED. Beliau sangat berpengalaman di bidang pramuka. Hari ini kita coba tanya-tanya tentang pengalaman beliau di dunia pramuka. Mungkin sebelumnya kita tanya dulu ya, apa kabar nih Pak Wan? Sehat? Alhamdulillah sehat. Allah masih memberi kesehatan, masih memberi kesempatan, umur panjang, maka bisa berjumpa dengan Dinda hari ini. Yang pertama mungkin kita tanya dulu nih, perkenalan dulu nih Pak Wan. Dari nama lengkapnya, asal. Nama lengkapnya Teguh Saiful Anwar bin Teguh Hanafiah. Teguh Hanafiah bin Teguh Usman Basah. Teguh Usman Basah bin Teguh Syekh Hasan Ibrahim. Teguh Syekh Hasan Ibrahim bin Tengku Syekh bin Guci. Tengku Syekh bin Guci bin Teguh Syekh Panglima Perang Yaksin. Panglima Perang Yaksin bin Teguh Fatah atau Teguh Nibung. Ya. Teguh Nibung itu sampai ke raja nggak hafal Pak Wan. Yang sampai ke raja nggak hafal ya? Rajanya itu dari bin Guci. Oh, Bin Guci. bin Guci. Karena yang datang kemari ayah daripada bin Guci, Panglima Perang Yaksin. Dikala Belanda menyerang, diperintahkan untuk mempertahankan kenegerian di Pulau Kampeh. Pulang dari Pulau Kampeh lah amanah raja yang ada di Pulau Kampeh ataupun perwakilan raja disuruh masuk ke ID-nya, disuruh membangun ID ini. Itu ayahnya yang bernama Tengku Panglima Perang Yaksin. Setelah beliau telah membuat ID, dia meninggal, maka diberikannya tahta itu kepada anaknya yang namanya bin Guci. Tengku Syekh bin Guci. Tengku Syekh bin Guci itu yang memimpin kerajaan kerajaan kenegerian ID. Ya. Itu tahun berapa Pak Wan? Kita tahun 1842, 43 mungkin ya. 1442 lah. Selama berapa tahun itu beliau memimpin kerajaan pun aja. Kerajaan kenegerian ID. Kerajaan kenegerian ID. Berapa tahun itu Pak Wan memimpin di ID? Mungkin nggak lama, mungkin hanya sekitar 20-an atau 21 gitu. Terus beliau meninggal, digantikan lagi dengan anaknya. Teguh Syekh Hasan Ibrahim, raja yang kedua. Kalau di sejarah raja yang ketiga, karena raja yang pertama itu tetap Panglima Perang Yaksin. Cuman disahkan menerima cap Sikurun dari kerajaan dari Sultan Ibrahim Mansur Shah kepada anaknya bin Guci. Bin Guci nanti ya. Bin Guci tadi yang diberikan cap Sikurun dan sah memimpin kerajaan kenegerian ini. Jadi Pak Wan ini termasuk keturunan darah biru, keturunan raja Pak Wan ya? Ya, bukan darah biru, biasa-biasa aja. Ya. Karena di dalam hadis Majah yang telah diukir oleh ulama besar Aceh di kala itu Syekh Hamzah Al-Bansuri, apa dia katakan dengan isinya, Raja dunia hanam ganto, Raja nanggro mutuka-tuka. Itu maknanya besar sekali. Kalau Raja dunia itu nggak ada gantinya, yaitu Allah. Tapi kalau Raja negeri ini berganti-ganti, dari sekolah. Itulah. Begitu yang kita camkan. Berarti yang keturunan tadi Pak Wan itu keturunan dari bin Guci tadi? Iya. Bin Guci. Mulai dari Teguh Fatah, lahir anaknya Panglima Perang Yaksin. Kita ambil garis yang laki ya. Ya. Panglima Perang Yaksin, lahir anaknya Tengku Syekh bin Guci. Tengku Syekh bin Guci, lahir anaknya Teguh Syekh Hasan Ibrahim. Teguh Syekh Ibrahim melahirkan anaknya Teguh Usman Basah. Teguh Usman Basah melahirkan anaknya Teguh Hanafiah. Teguh Hanafiah melahirkan anaknya Teguh Saiful Anwar. Jadi bisa dihitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti yang ke-6. Keturunan ke-6 masih hidup nih. Berarti tinggal Pak Wan dan saudara-saudaranya lagi yang keturunan dari bin Guci tadi. Ya Pak Wan. Bagaimana perasaan Pak Wan itu begitu mengetahui bahwa
ada darah raja nih dalam diri Pak Wan. Ya, pertama ya saya biasa-biasa saja. Yang namanya ini kita manusia. Jadi nggak ada kelebihan yang luar biasa seperti ulama. Jadi kita biasa-biasa saja. Nggak ada rasa begini begitu. Cuman yang ada rasa di hati bagaimana kita berikan contoh teladan yang terbaik untuk masyarakat. Kita buat masyarakat yang terbaik, ya gitu kan. Nah, gitulah. Kira-kira. Saya pernah melihat nih foto-foto Pak Wan Iya. ketika ada kunjungan-kunjungan gubernur ya. Nah, gubernur Malik Wali Nanggro, Malik Mahmud. Itu di ID ya. Iya betul. Ada Bupati ID juga. Di situ ada Pak Wan. Itu Pak Wan sebagai apa di situ Pak Wan? Saya kalau dibilang bisa sebagai mewakili daripada kerajaan tersebut, ahli warisnya untuk menjelaskan kepada Wali Nanggro, menjelaskan bahwasanya inilah pendiri kerajaan kenegrian ini. Jadi di kala itu saya minta kepada Wali Nanggro dan Bupati Aceh Timur di kala itu Rocky, saya mohon untuk dibuat satu tempat wisata kalau bisa, di tempat di Pugar kembali, supaya anak cucu yang ada di ini begitu juga masyarakat mengetahuinya. Demikian hanya itu. Di kala itu saya menjelaskan kepada siapa ini, siapa itu, siapa di kuburan ini, siapa di kuburan saya menjelaskan. Untuk kuburannya sendiri letaknya di mana itu Pak Wan? Mungkin bisa dijelaskan secara detail. Terletaknya di Desa Kedeblang, Desa Kedeblang, Dusun Meligo, Kecamatan Ideraya, Kabupaten Aceh Timur. Ya. Berarti sana itu waktu kunjungan itu nggak hanya dari Wali Nanggro juga, ada dari Sumut. Dari Bupati Sumut juga hadir. Hadir di kala itu ada berselang cuma sebulan berselang, datang kunjungan dari Bupati Sedang Berdagai Medan. Serdang Berdagai ya. Sedang Berdagai Medan mengunjungi kemari. Cuman kita belum membalas untuk mengunjungi mereka. Nanti akan kita rancang dengan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, kayak mana cara kita tumbalah. Tumbalah istilahnya udah mereka kemari, kita akan ke sana nanti ya insyaallah. Itu apakah ada hubungannya nih kerajaan kenegrian ID dengan di Serdang Berdagai sana? Mungkin sana ada kerajaan yang ada hubungan dengan di sini. Saya rasa pasti ada hubungan. Kalau nggak ada hubungan nggak demikian, karena udah dari Sultan Iskandar Muda itu berhubungannya tuh. Kalau dengan Melayu malah keturunan daripada raja dikawinkan dengan anak raja Melayu, maka jadilah yang di sana sebagai apa tuh di daerah Tanjung Pura. Di daerah Tanjung Pura kalau nggak salah masih ada masjid-masjidnya tuh. Banyak memang dari kerajaan kita diutuskan tak kemana-mana kan sama Sultan. Ada yang ke Kalimantan, ada yang kemana-mana lah. Begitu juga dengan Syekh Abdul Rauf mengirimkan orang-orangnya itu. Murid-muridnya banyak tersebar di Nusantara di kala itu. Dekat sekali mungkin saya rasa antara Aceh dan Melayu itu. Dekat hubungannya. Dekat ya. Dekat. Bisa hubungan keluarga. Saya rasa begitu. Kalau nggak mungkin mereka kemari. Kembali yang ke raja tadi Pak Wan. Siapa tadi bin Guci. Yang bin Guci itu mungkin Pak Wan waktu kecil mungkin ada diceritakan oleh ayah atau orang tua bagaimana raja memimpin saat itu. Bagaimana keadaan rakyat saya itu. Alhamdulillah rakyat pada saat itu alhamdulillah ekonominya termasuk mampan. Karena Aceh pun di kala itu pusat ekonominya Gedi, karena didilah yang terbesar pala lada yang ditanam dan dibawa ke luar negeri melalui pelabuhan ID. Pelabuhan ID di kala itu pelabuhan internasional. Karena mereka mengangkat barang-barang rempahan dari sini hasil bumi ke luar, ke Penang, ke Cina, ke Turki, dari sini dari Kuala ID. Mungkin ekonomi di saat itu mungkin masih mampan mungkin. Oh ini saya ingin tahu ini itu berarti kerajaan ID itu dari mana sampai mana deh? Di wilayah ID aja. ID Raya dia. Di setelah ID Raya kalau udah ke Pedawa Puntung itu udah lain lagi. Itu Habib di sana. Habib Al Idrus keturunan mereka yang di Pedawa Puntung. Habis itu melanjut lagi ke Senebuk Muku itu ada kenegrian juga itu, ada kerajaan dia sendiri. Walaupun mereka itu dulu tunduknya ke ID. Mungkin itu namanya. Dipimpin sama yang lain.
Dan semua itu tunduk ke kerajaan Aceh. Ke kerajaan Idi tunduk ke kerajaan Aceh sana. Bahkan ada bukti stempelnya ya, Pak Wan. Boleh dinampakkan Pak Wan? Ada nih. Saya pengen lihat begini. Nggak ada stempelnya. Stempelnya gambarnya ada di bangsa. Ada fotonya ya? Ada fotonya di bangsa kawan. Di sini ada buktinya. Buktinya di sini ada ditulis. Ditulis di Rumah Besar. Yang tulis Badan Pendidikan dan Kebudayaan. Setelah itu mereka menyerahkan kepada saya foto tersebut. Karena setelah mengetahui, setelah datangnya Wali Nanggro, muncullah saya. Ya, jadi begitu mereka tahu saya keturunannya di ID, maka Dinas Pendidikan dan Kebudayaan memberi foto tersebut untuk kenang-kenangan kepada saya dan keluarga. Ini dia. Nah, ini dia. Coba lihat. Ini dia. Ada di situ kata-katanya. Nah, mungkin ini bisa kita nampakkan ke kamera nih Pak Wan ya. Ya, boleh. Di sini tertulis makam Tengku Syekh bin Guci Ule Balang di Kenegerian Idi. Ya. Pasca meninggalnya Panglima Perang Nyak Sen putra tertuanya Tengku Syekh bin Guci diangkat menjadi Ule Balang Kenegerian Idi pada tahun 1865 Masehi. Oh ya. Dan memperoleh cap Sikureng sebagai bukti sah dirinya sebagai Tengku Syekh Idi dari Sultan Ibrahim Mansur Shah. Ini Sultan Ibrahim Mansur Shah ini Sultan Kerajaan Aceh ya? Sultan Kerajaan Aceh. Ini dia fotonya. Hadir. Untuk diedit loh. Berarti yang cap Sikureng itu apa Pak Wan? Itulah cap Stempel. stempel cap Sikureng. Oh, tapi tidak ada foto stempelnya, bentuk bagaimana bentuk stempelnya belum, nggak ada fotonya ya? Ada, cuma nanti kita suruh kirim bisa. Kita suruh kirim sama penggali sejarah ini yaitu saudara kita Dr. M. Nur, ahli sejarah, lagi mempelajari tentang kerajaan Kenegerian ini, malah bukunya udah tercetak sama beliau. Hasil beliau kumpulkan semua argumen-argumen baik dari luar, dalam negeri dan luar negeri. Dan begitu juga dengan hasil daripada telusuri mereka ke keturunan menyerahkan data-data tersebut dengan bukti menyerahkan data silsilah. Data silsilah. Sini lagi Pak Wan, mungkin nggak nampak nanti. Ya, boleh. Kang ya. Boleh. Lanjut. Tengku Mansur Shah ya. Iya, Ibrahim Mansur Shah. Sultan Aceh yang kedua terakhir kan Habib bin Mansur Shah kan masuk ke Sultan Daud Shah. Daud Shah ya. Habis lah kita. Setelah meninggal Sultan Daud Shah nggak ada lagi sultan kita. Dan kerajaan pun di kala Sultan Daud Shah, kerajaan Aceh dikembalikan kepada ulama, kepada Tengku Syekh Idiro untuk menjadi pemimpin menggantikan kesultanan. Menggantikan sultan ya. Jadi Aceh ini diberikan kepada ulama pemimpinnya oleh sultan di kala itu, yaitu di Gunung Selawa. Ada maklumatnya itu, waktu menyerahkan ada maklumat. Karena setelah orang kerajaan, sepengetahuan saya orang kerajaan setelah itu bersidang, berkompromi siapa yang akan kita mengangkat untuk menjadi raja. Ada panggilan tolong. Kembali lagi. Oke. Saya pernah melihat nih foto yang mana? Yang sempat Pak Wan debat dengan Bambek di grup tentang gedung ya. Balai di ID. Itu tempat bersejarah juga. Iya. Balai apa itu Pak Wan? Yang mana? Ada di grup. Udah lama. Rumah Buso. Bisa diceritakan mungkin Pak Wan. Sejarah Rumah Buso itu kan berkaitan erat dengan kerajaan Kenegerian Idi ya. Iya betul Rumah Buso. Kalau kerajaannya dulunya terletaknya di Kampung Aceh. Kampung Aceh. Terakhir era mau kemerdekaan baru juga. Memang di situ hancurnya. Cuman rumah Buso ini dibuat oleh anak Tengku bin Guci. Anak Tengku bin Guci yang namanya Tengku Hasan Ibrahim. Dia membuat rumah ini untuk adiknya Fatimah Syam. Karena adiknya yang paling kecil Fatimah Syam akan dikawinkan dengan Tuanku Mahmud. Tuanku Mahmud itu keturunan kerajaan Aceh yang ada di Kutaraja. Tuanku Mahmud itu.
Maka dikawinkan dengan anak Bengkuci yaitu Fatimah Syam, adik daripada kakek Indatu saya, Tunku Cik Hasan Ibrahim. Karena anak Bengkuci yang tertua Tunku Cik Hasan Ibrahim, yang nomor 2 Tunku Cik Anapia. Tunku Cik Anapia ini malah anaknya pernah duduk sebagai Bupati Aceh Timur di era 50-an yang namanya Teku Johan, dan anak pertama dia Teku Anapia ini pernah menduduki jabatan sebagai Residen Aceh dan sebagai di kala era kemerdekaan dia diangkat oleh Soekarno menjadi gubernur di daerah Kalimantan. Itu Tuku Muhammad Daud Shah. Dan terakhir beliau menetap di Jakarta dan meninggalnya Tuku Muhammad Daud Shah di kala dia naik ke Tanah Suci. Ya, jadi meninggal dia itu di Tanah Arab sana. Ya, keturunan dia sekarang berada di Jakarta. Tengku Muhammad Daud Shah. Tuku Muhammad Daud Shah. Keturunan dari kerajaan Kenegrian ini. kenegrian itu ya. Di kala era-era kemerdekaan. Jadi balai itu sebagai apa dia? Rumah memang dibuat untuk adiknya yang paling kecil, Fatimah Syam, karena beliau mau berkeluarga dinikahkan dengan Tuanku Mahmud. Tuanku Mahmud itu keturunan daripada Raja Aceh yang ada di Kuta Raja. Nah, dikawinkan dengan anak bin Guci yaitu Fatimah Syam. Sampai saat ini masih ada balai itu kan menjadi saksi bisu Enggak ada lagi. berdirinya. Oh, Enggak ada lagi. Di era udah kemerdekaan, di era tahun-tahun 70-an, cucu daripada Fatimah Syam, anak Fatimah Syam itu ada 2, Tuanku Iskandar dan Tuanku Putra Surya, Cut Putra Surya. Jadi anak daripada Tuanku Iskandar inilah yang merobohkan rumah tersebut, dan besi-besinya mereka bawa ke Medan, entah kemana mereka jual kita nggak tahu, karena orang tua kita nggak ada diceritakan dijual kemana tuh, nggak tahu kita. Tapi yang bongkar itu cucu daripada Fatimah Syam, anak daripada Tuanku Iskandar. Itu ya. Mereka menetap di Medan. Nah, di Medan mereka menetap. Malah Tuanku Iskandar itu kuburannya di depan Masjid Medan. Saya dengar kabar demikian. Aduh, sayang sekali ya. Padahal itu bisa menjadi saksi bisu bahwa Betul. kenegrian Idi pernah jaya, pernah berdiri ya. Maka oleh karena itu saya minta kepada Wali Nanggro kemarin dan Bupati Aceh Timur untuk dibuat replika apa namanya? Replika kembali, miniatur aja. Jadi kita buat di situ cagar budaya. Cagar budaya. Jadi bisa generasi muda ke depan mengetahuinya bahwa berarti Didi ini punya kerajaan kecil. Punya kerajaan kecil yang tunduk dulu kepada kerajaan besar di Kuta Raja. Ini kerajaan di hulu, di ujung. Kerajaan kecil yang ada di bawah naungan kerajaan Aceh. Ya, demikian. Selain peninggalan balai, ada nggak peninggalan lain dari kerajaan kenegrian Idi ini? Ada bekas bentengnya, Bekas benteng bekas benteng yang ada di Kampung Aceh, dan tempat kuburan raja tersebut yang ada di Kedebang itu cuma yang ada terlihat sekarang. Yang lain nggak ada lagi, alat-alat rumah nggak ada lagi. Cuma yang ada pintu rumah Buso tersebut masih ada. di mana itu? Masih terletak. Sekarang dibuat rumah tengkumannya, di rumah tengkumannya atau pintunya. Masih itu asli pintu rumah Buso. Rumah besi itu karena dibuat dari besi. Besi-besinya itu dipesan dari Cina Peneng. Jadi dibawa kemari pakai bahtera. Tukang-tukangnya tuh tukang Cina juga yang buat. Diminta tukang Cina untuk membuatnya. Demikian, Pak. Di masa kepemimpinan Sultan bin Guci ini, Bukan Sultan lah, Tekuci ya. Tekuci bin Guci. Itu ada juga kan warga-warga dari Tionghoa saat itu ya, banyak ya. Betul, Bahkan sampai sekarang ya. Ya, maka sampai sekarang. Bagaimana sejarahnya mereka bisa menetap di Idi lah? Menetap di Idi. Memang sengaja supaya kita, karena kan kita kalau nggak ada orang masuk kan nggak maju. Ya, betul. Nah, jadi dengan ada yang masuk maju, ya dibuat seperti transmigrasi lah mereka di kala itu. Diambil mereka itu Cina-Cina dari Penang, dibawa kemari, dikasih tempat,
dan mereka bisa menetap, tapi mereka nggak ada hak untuk memiliki. Malah itu pekong dikasih tanah. Karena mereka sudah banyak di sini, maka mereka minta buat tempat sembahyang mereka, tempat ibadah mereka. Kerajaan memberi dengan syarat mereka bayar sewa istilahnya dengan harga 500 golden per tahun itu dulu seingat saya. 500 golden per tahun, warga Tionghoa membayar pajaknya kepada kerajaan. Sewa tanah tersebut. Oh, berarti untuk pekong yang berdiri yang sekarang masih ada itu Betul. dibangunnya di masa kerajaan Masa kerajaan kenegrian ini. ya. Berarti ramai dulu warga Tionghoa sini. Jadi kalau kita bilang toleransi beragama, ya duluan kita ini bertoleransi. Ada masyarakat Tionghoa ya. Ada masyarakat Tionghoa, mereka diberdayakan untuk pertanian. Nah, itu membuat seseorang seperti di Brastagi lah, tanam seseorang mereka. Gitu. Untuk saat ini kan kita lihat warga Tionghoa itu tidak terlalu banyak lagi di negeri ini. Mungkin udah pada pindah. Udah pada pindah. Saya dengar sejarah itu karena berhubungan dengan G30S. Oh iya. Ya, gerakan 30 September kan banyak Cina-Cina yang korban yang kena. Jadi Cina-Cina di ini pindah ke Medan. Banyak yang ke Medan. Pindah ke Medan. Di sana dia mendirikan satu kampung, ada Cina ID1, ID2. Jadi menurutnya ikut, pergi tahap pertama. Buat sampai sekarang ada jalannya tuh, Cina ID1, Cina ID2. Oh di Medan itu? Di Medan. Nah, kenapa dikala dia mengungsi, dikala revolusi G30 SPKI, mereka mengungsi ke Medan daripada mereka habis di sini. Karena Cina di Medan makin ramai ya. Makin ramai. Maka Cina di Medan tuh jangan sembarangan kita. Kadang-kadang ada Cina yang dari Aceh, mereka pas bahasa Aceh. Ngerti dia bahasa Aceh. Malah bercakap hari-hari dengan bahasa Aceh. Karena pergaulan dia di sini orang Aceh. Ya demikian. Untuk tempat peribadatan itu masih berfungsi kah? Masih berfungsi. Malah se Asia yang tertua di Idi. Tertua dari Idi ini. Pekong. Pekong, Bihara tertua di Idi. Walaupun untuk yang jamaahnya tidak terlalu banyak lagi. Ya, tidak terlalu banyak lagi. Tapi mereka kadang-kadang pulang entah setahun sekali, entah 2 tahun sekali tetap mereka rayakan. Malah kerajaan dulu memberi tanah untuk tempat tanam juga mereka. Pemakaman mereka diberikan itu di Kampung Jalan. Di Kampung Jalan, kuburan Cina namanya. Itu di Kampung Jalan sebelah kiri pas mau masuk ke Ensen itu. Oh iya, ada kuburan Cina juga di Kampung Jalan. Ya, karena di situ pusat Cina juga tuh waktu sebelum ada rumah sekolah waktu masa dulu. Itu Cina semua yang pakai. Mereka bercocok tanam di situ. Bertani. Demikian, Pak. Kalau dari masyarakat lain atau komunitas lain lah selain Tionghoa, India mungkin ada di sini. India ada. Kita ada hubungan dengan India dulu. Ada juga mereka kemari ya seperti ya sekarang ya contohnya keluarga kami. Itu dari India keluarga Kak Roji itu keturunan daripada India. India ada, Padang ada, Jawa ada. Setelah era kemerdekaan berkumpul semua. Sebelum era kemerdekaan mungkin cuma Tionghoa aja. Dan paling ada kalau kita bilang dari Pulau Jawa itu tentara Morsese tadi mungkin yang kawin dengan orang kita. Dulu kan ada tentara Morsese waktu penjajahan Belanda. Karena Belanda sudah habis tentaranya, direkrutlah ke orang-orang pribumi seperti Kalimantan, Pulau Jawa, Sulawesi, mengajak mereka, bukan mengajak menjadi tentara. Malah saya dengar sejarah menipu, melawan rakyat sendiri ya. Apa dia tipu bahasanya mereka itu dibawa untuk direkrut untuk bekerja di Sumatera, bekerja di Aceh katanya. Tapi begitu sampai ke Sumatera, di Riau pusat terbesarnya mereka, setelah itu mereka menjadikan mereka ini sebagai tentara. Ya dengan namanya tentara Mersose. Tentara Mersose ya. Itu satu pasukan dikepalai oleh orang Belanda sendiri. Komandan kompinya lah kita bilang. Kalau komandan kompinya itu Belanda sendiri satu orang, yang lain kita orang Nusantara. Pribumi sendiri melawan rakyat harus ya. Pengkhianat ya. Pengkhianat. Mersose ini ya. Ya begitulah sejarah sedikit tentang kenegrian Idi. Kenegrian Idi. Yang kala itu jaya dengan
Pala dan Lada. Itu komunitasnya, Lada dan Pala yang diekspor ke luar negeri melalui pelabuhan Kenegrian Idi. Kenegrian ini. Iya, pelabuhan Idi itu adalah pelabuhan terbesar internasional dulu. Ya, ada bukti-buktinya, masih ada Bukit Pala. Itu satu sejarah. Berarti kita dulu sebagai produksi pala dan lada terbesar sini ya Terbesar di Aceh dulunya. Malah ekonominya di kala-kala perang itu ekonominya banyak ditumpangi di kerajaan Idi. Karena ini satu-satunya pelabuhan yang bisa membawa, yang di pelabuhan tidak bisa. Seluruh yang ada hasil bumi di Aceh bawa ke Idi, baru dari Idi bawa. Diekspor ke mana aja Ke tuh? Penang, ke Turki, pokoknya keluar semua. negeri ya. Ke Cina, dipasokkan semua. Karena kerjasama itu kan udah mulai dari Ratu Elizabeth yang kedua, yang pertama mungkin antara kerajaan Aceh, Sultan Iskandar Muda dengan mereka bekerja sama. Karena dulu kan pusatnya kan semua ke kerajaan Aceh. Nah, kerajaan yang paling maju, yang kerajaan yang udah punya semua, yang diajarkan oleh guru-gurunya itu yang berdatangan dari Turki, dari Palestina, dari Jazirah Arab, juga Aceh. Malah di Lunga itu ada pabrik senjata. Di kala era kerajaan ada pabrik senjata, pembuat senjata. Malah Raja Aceh bisa memunculkan seorang Laksamana, panglima perang laut yang pertama dari putri, dari wanita, yaitu Laksamana Kumala Hayati. Begitulah bangsa Aceh dulu, bangsa yang cemerlang, bangsa yang paling maju di dunia. Karena dunia-dunia lain, negara-negara lain belajar ke Aceh. Setelah belajar ke Aceh, setelah dapat ilmu baru mereka memerangi Aceh. Demikian. Iya. Mungkin itulah cerita bagaimana kenegrian Idi dulu ya. Bincang-bincang kita dengan Pak Wan. Ya. Mungkin ada tambahan lagi Pak Wan? Bagaimana Untuk kerjaan? kerjaan mungkin nggak ada lagi, cuma kita harapkan aja kita bersatu padu semua. Apa yang telah diberikan oleh Allah itu aja yang kita nikmati. Memang pengharapan saya kepada pemerintah agar segera dibuat itu museum ataupun cagar budaya, didirikan lagi rumah Buswa itu sebagai sejarah aja. Supaya generasi muda ke depan tahu dia Sejarah negerinya. tahu sejarah negerinya ini. Oke, itu saja Pak Wan mungkin bincang-bincang kita pada pagi hari ini. Boleh. Kita lanjut lagi nanti sesi kedua Boleh. tentang pramuka ya. Boleh. Pramuka.